Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 38 sampai dengan 39. Wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dhalika katsir wa kullan darabna lahul amthal wa kullan tabbarna tatsbir. Dalam tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, mengatakan, dan sesungguhnya kami hancurkan juga kaum Ad yang merustakan Rasul mereka, Hud dengan angin yang bersuara sangat kencang, serta kaum Samud yang mendustakan Rasul mereka, Salih dengan suara teriakan. Kami juga menghancurkan penduduk Ras, yaitu telaga yang tidak curam dan bisa digunakan untuk tinggal. Menurut pandangan sebagian lainnya, mereka adalah penduduk Parit. Mereka adalah para penyembah berhala. Kami hancurkan mereka dengan reruntuhan, yaitu merobohkan rumah-rumah mereka atas diri mereka. Kami juga telah menghancurkan banyak kaum antara generasi kaum Ad sampai penduduk Ras, akibat kekufuran dan penustaan mereka terhadap utusan mereka. Kaum Ras inilah yang akan kita bahas, teman-teman. Abu Bakar Muhammad bin Al-Ahsan mengatakan penduduk Ras memiliki sumur sebagai kebutuhan untuk kaumnya. Sumur ini tidak pernah kering, dan di dalam negeri ini ada seorang raja yang amat adil kepada penduduk-penduduknya. Namun kala itu rajanya meninggal dan mereka larut dalam kesedihan. Akibat hal ini, iblis pun menyamar dan mengatakan bahwa akulah raja dan aku tidak akan mati, maka sembahlah aku. Dan mereka pun menyembah raja itu. Kemudian diutuslah seorang nabi bernama Hanzalah bin Sufyan. Nabi ini mengatakan kepada mereka, janganlah engkau menyembah selain Allah. Mengapa engkau menyembah dia? Sesungguhnya raja kalian telah mati. Sesungguhnya itu adalah iblis yang menyamar menjadi raja kalian. Orang yang mendengar akan hal itu marah dan memasukkan Nabi Hanzalah ke dalam sumur, dan ditutupnya sumur itu. Ada seorang pemuda berkulit hitam, satu-satunya pemuda yang beriman kepada Allah dan tidak mengikut menyembah raja itu. Diam-diam pemuda ini memberi makan kepada Hanzalah, tetapi kawanan yang lain mengetahui. Akhirnya mereka berdua dibunuh oleh penduduk-penduduk kampung itu. Akibat dari perbuatan mereka, Allah menghukum mereka dengan memberi mereka kekeringan terus-menerus tanpa ada air, dan akhirnya mereka pun mati dalam kekeringan. Inilah bukti bahwa kita tidak boleh berlaku kasar kepada ulama, berlaku menjahati ulama-ulama. Selanjutnya ada kaum Yasin yang juga dibinasakan oleh Allah. Jadi dalam kaum Yasin ini, kalau tadi rajanya yang tidak menyembah, rajanya menyembah Allah, sedangkan penduduknya yang menyembah rajanya. Tapi dalam kaum Yasin, rajanya ini menjadi penyembah berhala dan menyuruh penduduk-penduduknya juga menyembah berhala. Dan ada beberapa nabi yang diutus kepada kaum ini, yaitu Nabi Sadiq, Masduq, dan Salik. Tetapi nabi ini diusir dan mereka menolak keras tiga nabi ini. Tetapi nabi ini mengatakan, kewajiban kami hanyalah menyampaikan sesuatu yang jelas, yaitu sembahlah Allah dan jangan engkau menyembah berhala-berhala ini. Sesungguhnya berhala ini tidak dapat memberikan engkau manfaat atau mudarat sekalipun. Lantas orang-orang tadi mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang membuat kami menjadi orang yang malang. Hentikanlah dakwah engkau ini sebelum kami rajam engkau. Namun ketika itu datang seorang bernama Habib An-Nazar mengatakan, ikutilah orang itu, ikutilah utusan itu, ikutilah orang yang tidak mengharapkan upah,
orang yang tidak mengharapkan apapun. Sesungguhnya aku beriman kepada apa yang disampaikannya, dan saksikanlah keimananku. Mereka, kaum Yasin ini sontak marah, dan kaum ini pun membunuh daripada Nabi Shadiq, Masduq, dan Salik, serta Habib An-Nazar, dan mereka semua mati. Tetapi Allah siksa mereka dengan siksa yang amat pedih. Mereka disiksa dengan satu teriakan saja. Satu teriakan itu memusnahkan semua kaum Yasin tadi. Teman-teman sekalian, itulah kisah dari orang-orang yang mengingkari ulama-ulama, dari orang-orang yang tidak mengindahkan perintah dari ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.